Hai, welcome back to my YouTube channel. Aku Steven Adrian. Aku akan membahas apakah Cetaphil Gentle Skin Cleanser sebagus itu seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Dan aku akan juga membahas ingredientsnya satu persatu. Akan kubahas dan kujelaskan satu persatu ini apa dan bagaimana cara membaca ingredient seperti ini. Oke, yang pertama adalah purified water. Purified water adalah air yang sudah melalui proses filtrasi sehingga akan lebih bersih dibandingkan dengan air biasa. Kedua adalah cetyl alcohol. Nah, cetyl alcohol. Mungkin kalian kalau orang yang tidak tahu akan berkata, loh kok mengandung alkohol gitu kan, tidak boleh dipakai di kulit nih berarti gitu kan ya. Wait, tunggu dulu, jangan salah. Oke, alkohol itu ada 3 jenis. Ada good alcohol, bad alcohol, dan ada namanya aromatic alcohol. Oke, kita akan bahas dulu yang bad alcohol ya. Bad alcohol itu apa? Alkohol yang berpotensi untuk mengiritasi kulit. Contohnya apa gitu kan ya? Alkohol SD40, alkohol SD40, alkohol denat atau denatured alcohol, etanol. Itu jenis alkohol yang bisa mengiritasi kulit. Kemudian ada yang kedua adalah good alcohol. Good alcohol ini apa? Good alcohol itu adalah fatty alcohol. Nah, contohnya apa? Ada contohnya nih, cetyl alcohol, cetearyl alcohol, stearyl alcohol, behenyl alcohol. Itu merupakan jenis namanya good alcohol atau fatty alcohol. Nah, apa sih fatty alcohol ini kok begitu? Nah, fungsi fatty alcohol ini adalah untuk sebagai humectant. Kalian pikir humectant itu apa gitu kan ya? Gini, humectant itu adalah dia itu fungsinya adalah untuk menguji kelembapan di kulit terdalam pada kulit kita. Dia akan menguji kelembapan, dan dari kelembapan dalam ini akan disalurkan ke permukaan kulit sehingga kulit yang luar pun akan terhidrasi juga. Ada orang yang berkata bahwa humectant itu akan menarik kelembapan dari udara ke kulit. Itu salah, tidak ada ingredient seperti itu. Cara kerja humectant adalah dengan cara kelembapan itu akan dikunci di kulit terdalam dan akan disalurkan ke permukaan kulit. Itu cara kerja humectant. Yang ketiga adalah propylene glycol atau propylene glycol, oke kan ya. Apa itu propylene glycol gitu kan ya? Propylene glycol ini dalam Cetaphil ini fungsinya adalah sebagai humectant, sama seperti dengan cetyl alkohol tadi. Nah, propylene glycol ini juga bisa digunakan untuk menghantarkan bahan aktif masuk ke dalam kulit lebih dalam. Jika memiliki bahan aktif, tetapi Cetaphil tidak memiliki bahan aktif, maka dia berfungsi primarily hanya sebagai sebuah humectant untuk menambahkan hidrasi atau kelembapan di permukaan kulit saja. Yang keempat adalah sodium lauryl sulfate atau SLS. Nah, sodium lauryl sulfate ini yang benar-benar dikatakan sebagai SLS. Mungkin kalian lihat banyak orang yang berkata seperti, oh sodium laureth sulfate adalah SLS. Itu salah besar. Sodium lauryl sulfate adalah SLS, sodium laureth sulfate adalah SLAS, yang mana itu berbeda. SLAS atau sodium laureth sulfate itu sudah melalui proses ethoxylation sehingga dia akan lebih gentle atau lebih mild, lebih lembut dibandingkan dengan SLS. Nah, SLS ini juga merupakan salah satu surfaktan yang paling mengiritasi di antara surfaktan jenis lainnya. Contoh surfaktan jenis lainnya ada dexyl glucoside, sodium lauroavoacetate, sodium cocoyl isethionate, sodium cocoyl glycinate, sodium methylcocosyl taurate. Ada banyak banget jenis yang lain ya. Dan ini termasuk salah satu yang paling irritating gitu kan. Cuma once again, hanya karena dia mengandung SLS bukan berarti langsung ngomong, oh ada SLS langsung, oh gak boleh gitu kan ya. Once again, tidak. Kenapa kok bisa tidak gitu kan ya. Sekali lagi, peran formulasi produk sangat penting untuk hal seperti ini. Hanya karena dia mengandung SLS bukan berarti dia akan mengiritasi kulitmu seperti itu saja. SLS jika digunakan dalam konsentrasi tinggi, terutama misalnya kalian lihat di produk cleanser atau sampo atau apapun yang aqua kemudian sodium lauryl sulfate di ingredient kedua, itu tandanya konsentrasi SLS-nya akan sangat tinggi sekali dan dia juga cenderung sangat berbusa ketika digunakan. Nah, itu dia akan sangat mengiritasi kulit. Namun jika Cetaphil ini busanya hampir tidak ada, dan dia juga di ingredients nomor 4. Memang juga lihat seharusnya cukup tinggi, tetapi Cetaphil ini tidak berbusa sama sekali, yang artinya adalah kandungan SLS-nya sangat-sangat rendah sekali sehingga tidak akan menimbulkan yang namanya iritasi. Kecuali jika kamu memang alergi sama sulfate atau kamu alergi sulfat, jenis apapun sulfat kamu alergi,
Mungkin kamu mau menjauh dari ini dan bisa mencari yang lain. Contohnya, kalau aku punya teman, dia alergi sulfat. Jadi dia tuh menggunakan CeraVe Hydrating Cleanser. Nah, di CeraVe itu mengandung surfaktan jenis lain, yaitu behentrimonium metosulfat, yang mana berbeda dari sodium lauryl sulfat dan akan lebih gentle. Cuma CeraVe tidak dijual di Indonesia, maka ya tetap paling gentle tetap Cetaphil. Dan Cetaphil juga sudah didukung oleh berbagai macam jenis jurnal yang berkata bahwa Cetaphil ini tidak mengiritasi kulit gitu. Jadi cukup aman untuk digunakan ya, meskipun ada sulfatnya. Oke, selanjutnya ada steril alkohol. Steril alkohol sudah yang aku katakan tadi bersama dengan cetil alkohol, itu berupa humectant untuk menaikkan kelembapan pada kulit saja. Kemudian ada methyl hydroxybenzoate, propyl hydroxybenzoate, dan butyl hydroxybenzoate. Nah, ini kalanya juga kalian harus tahu. Mungkin kalian berkata kayak, oh ini jangan-jangan tidak mengandung paraben gitu kan ya. Tidak gitu kan ya. Jadi hydroxybenzoate itu sama dengan paraben. Jadi metil paraben, propil paraben, dan butil paraben. Ini membentuk 3 jenis paraben. Nah, di dunia farmasi kita biasanya mengatakan sebagai nama nipagin dan nipasol. Nipagin adalah metil paraben dan nipasol adalah propil paraben. Nah, paraben ini merupakan jenis pengawet yang memang banyak sekali digunakan di sediaan farmasi. Kenapa? Karena dia tuh murah dan dia tuh efektif untuk mencegah bakteri atau jamur merusak produk ini, sehingga produk dapat bertahan lebih lama. Nah, banyak orang yang menyebutkan bahwa paraben itu berbahaya, menyebabkan kanker atau karsinogenik. Namun tidak ada jurnal yang mendukung bahwa paraben ini bisa menyebabkan kanker atau memicu karsinogenik, memicu kanker. Tidak ada jurnal yang mampu untuk mendukung statement tersebut. Dan ada juga yang berkata bahwa paraben ini mengiritasi kulit. Dan sekali lagi tidak ada jurnal yang mendukung pernyataan tersebut. Malah saya pribadi lebih memilih paraben dibandingkan pengawet jenis lain. Contohnya DM hidantoan, ada diazolidinyl urea. Dan yang mungkin karena saya menderita dermatitis dan eksim, saya cenderung menjauhi produk yang mengandung metil isothiazolinon dan metil chloroisothiazolinon. Ini jenis pengawet yang akan dan sudah terbukti oleh jurnal-jurnal yang mendukung bahwa metil chloroisothiazolinon dan metil isothiazolinon itu memicu dermatitis, sehingga saya menjauh dari ingredients itu. Nah, paraben ini juga lebih dikatakan tidak masalah gitu kan ya, karena begini, logikanya adalah kamu dalam suatu produk apapun itu, kamu pasti perlu yang namanya pengawet. Apabila produkmu tidak mengandung pengawet, akan terjadi kemungkinan besar bahwa produkmu tidak stabil dan akhirnya produk itu akan rusak sebelum waktunya. Dan lebih mending produk mengandung pengawet dibanding produknya rusak, karena produknya rusak akan menimbulkan efek samping di mukamu. Di kulitmu akan nampak kalau misalnya produkmu itu tidak tahan gitu, karena kulitmu akan rusak karena produk itu sudah rusak gitu loh. Jadi oleh sebab itu mending ada pengawet. Dan menurut saya paraben di konsentrasi yang segini rendah pun, dan saya pun juga percaya bahwa setiap negara pun juga mengatur seberapa banyak kadar paraben yang diperbolehkan untuk digunakan. Nah, jurnal mengatakan bahwa penggunaan paraben yang sangat tinggi kemungkinan berbahaya untuk tubuh. Namun konsentrasi yang dimaksud adalah di atas 30% baru berbahaya. Sedangkan dalam sebuah cleanser kayak gini, aku ragu bahwa ini produk 1%, bahkan paraben itu tidak mungkin. Saya tidak 1%, mungkin sekitar 0,0 sekian persen paraben yang dikandung dalam cleanser ini. Jadi, apakah berbahaya? Tidak. Seperti itu. Nah, Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini cocok digunakan untuk siapa sih gitu kan ya? Cetaphil Gentle Skin Cleanser ini cocok digunakan untuk orang yang kulitnya cenderung normal to dry skin. Kalau kulitmu berminyak sekali dan kamu beraktivitas seharian di luar pakai sunblock dan kawan-kawan, aku tidak menyarankan kamu untuk cuci mukanya dengan Cetaphil. Kenapa? Karena cenderung saja bursanya tidak bersih. Jadi bursanya Cetaphil ini kurang bersih dibandingkan dengan sabun lain karena dia tidak berbusa. Oke. Kemudian ada juga yang mungkin berkata, loh, Cetaphil ini pH-nya tidak balance atau apa-apa. Memang dia berkata bahwa ini pH-nya seimbang. Namun sudah dites di berbagai macam
website dan orang juga melakukan berbagai macam pengujian bahwa pH Cetaphil ini adalah 6,5, yang mana bukan pH balance ya, agak di atas pH kulit gitu kan. Cuma yang aku selalu katakan adalah pH balance tidak akan menjamin apakah produk itu akan mengiritasi kamu atau tidak. Dan kamu harus tahu bahwa pH air adalah 7. Jadi jika kamu menggunakan sabun pH 5,5 pun, kamu membilas mukamu dengan air, kamu juga akan merubah pH kulit gimana pun juga. Jadi tidak masalah seperti itu. Karena kita treatnya by symptoms bukan by numbers. Karena pH itu tidak terlalu berpengaruh kecuali kalau pH-nya adalah di atas 7. Misalnya sabun kayak pH 9, 9,5 atau sabun batang pH 10, yaitu akan terlalu basah untuk kulitmu dan akan merubah pH kulitmu secara drastis seperti itu. Oke, udah lama banget aku ngomong juga. Oke, thank you so much for watching. See you next time. Bye.